Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sayang dari saya Nin Ana. Sehat selalu ya. Selamat datang di podcast Ngobrol bareng Nin Ana. Di podcast ini Nin mau ngobrol sama kalian soal bubur sumsum lawan kerak nasi gitu. Kalau diingat-ingat, Nin Ana tuh punya 2 anak, ngidamnya beda, tapi rasa sakitnya sama mau melahirkannya itu sama banget. Maksudnya itu kalau pas morning sick kata orang mah, setiap pagi yang ada mual-mual gitu sampai mengeluarkan isi perut itu, Nin tuh setiap mau itu ya kapan mau ya dikeluarin gitu. Jadi nggak ada yang katanya morning sickan gitu sih. Jadi di kamar tuh si Eyang nyiapin ember khusus buat Nin menyalurkan bakat membuang makanan yang masuk ke dalam mulut gitu. Saking nggak tahu waktu, bisa siang, malam, bahkan tengah malam, subuh, pokoknya kalau udah pengen hajat seperti itu langsung aja dikeluarin, nggak pakai ditahan-tahan lagi gitu loh. Dan itu berlangsung dari mulai hamil bulan ketiga, masuk bulan ketiga, dan seterusnya sampai mau melahirkan. Justru di bulan pertama sampai bulan ketiga mah hayo aja makan apa aja yang pengen tuh dimakan, kayak kelaparan terus gitu loh bawaannya. Tapi masuk bulan ketiga sampai melahirkan itu ya gitu, kadang sampai nangis dipaksa yang makan gitu kan, kalau enggak nanti anakmu tuh gimana gini dipaksa juga makan, walaupun nanti akhirnya ada yang sebagian yang dibalikin keluar lagi gitu loh. Nin tuh taunya hamil itu dari bulan pertama keluar itu ya kalau misalnya dicek positif ke labor, biasanya sekitar 1 mingguan telat dari jadwal periode bulanan hasilnya gitu udah ketahuan sih bahwa itu hamidun si Ninnya gitu loh. Jadi kalau hamil 1-2 bulan sampai 3 bulan itu ketahuannya dari hasil lab itu. Nah masuk bulan keempat itu baru mulai yang gak bisa dibayangin deh itunya gitulah. Nah pas hamil anak pertama itu Nin sama Eyang kan masih tinggal satu rumah dengan keluarga besar Mbah Ipin. Karena rumah kami belum siap dibangun waktu itu yang di daerah Rumbai sana. Jadi kita tuh masih di daerah Pintu Angin namanya sih waktu itu. Jadi pas lagi ngidam itu malamnya itu Nin pengen banget makan bubur sumsum namanya. Yang khususnya ada sih kalau subuh sampai matahari terbit udah habis di pasar pusat tuh jualannya, namanya pasar pusat. Langganannya si Mbah sama Nenek Oneng waktu itu, yang terkenal enak memang di kota Nin dulu itu ya. Jadi malam itu Nin sampai nangis tuh kepengen bubur sumsum. Akhirnya diutuslah adik Nin yang sekarang sudah almarhum untuk mencari itu si bubur sumsum lah, karena memang yang jualan adanya subuh pasti gak ketemu dong yang namanya itu bubur sumsum ya kan, malam-malam nyarinya gitu. Nah si adik ini karena udah keliling gak nemu, dibelilah sama dia bubur ayam yang memang jualannya dari pagi sampai malam hari di tempat yang terkenal gitu di kota Nin dulu, dan terkenal enak juga sih. Karena dia mikirnya kan ini bubur ayam enak, pastilah cecekku suka gitu kan pikirannya gitu loh. Yang dia nggak tahu itu kalau orang ngidam mana bisa digituin ya kan, dituker walau sama-sama namanya bubur, yang satu manis yang satu asin. Jadilah malam itu drakor aja kalah sama acting nangis Bombaynya Nin. Saking kesel gitu loh ngebayangin bubur sumsum yang dibawain bubur ayam, ya jelas beda banget. Akhirnya dijanjiin lah besok pagi mau dibelikan yang asli bubur sumsum, baru bisa tidur Ninnya tuh, bisa sambil ngebayangin bubur sumsum gitu loh. Nah karena sudah dijanjikan,
Pas selesai sholat subuh itu yang namanya nagih dibeliin bubur sumsum, kumat lagi deh. Sampai ngambek satu rumah, heboh lagi. Karena Eyang kan kerjanya habis subuh harus berangkat ke terminal tuh supaya nggak terlambat, bisa ketinggalan bus kerja dia kan kalau telat aja berangkat dari rumah. Karena rumah Nin ke terminal itu adalah jaraknya sekitar hampir kalau model Eyang yang bawa motor sih hampir kurang 45 menit lah, sekitar 45 menit ya. Akhirnya diputuskan Nin Ana sama Mbah Ipin yang jalan langsung ke pasar pusat nyari yang namanya bubur sumsum itu. Nah di sini tuh drakor lagi. Pas muncul etasi bubur sumsum sama Mbak Ipin dibilang gini, tuh habisin sepiring. Kalau masih kurang nih bubur, papa ada nih, sambil nyodorin piring buburnya beliau satu lagi. Alah, boro-boro satu piring, apalagi 2 piring. Baru aja 1-2 sendok tuh bubur diemplok, udah males-males gitu nyuapnya. Jadi sendoknya udah dimain-mainin gitu ke piring gitu kan ya. Padahal itu bubur dari tadi malam sampai subuh itu udah kebayang-bayang di mata seperti bakal dihabisin sampai bersih tuh sepiring gitu loh, bayangannya itu loh. Karena kita juga jalan santai, jadi ya sambil ngunyah santai juga, nggak habis sih, tapi ya alhamdulillah udah dapet si bubur sumsum gitu loh. Nah beda dengan anak kedua, pas hamil mulai ngidam sama sih di bulan ketiga jalan itu. Kan rumah kami itu rumah di komplek tapi dalam satu rumah besar. Bangunan itu dibagi dengan 4 keluarga yang setiap sudut pintu masuknya berbeda. Jadi kamar mandi dan dapur kami itu dindingnya saling menyatu di ujung tengah gitu loh hitungannya. Jadi kalau kita masak apapun yang menyengat, pasti sebelah kita bakal nyium. Karena deket banget sih, cuman kayak dibatasi nama batako gitu kan. Nah pada waktu itu nih pengen banget yang namanya makan kerak nasi, dimakan anget-anget pakai garam atau kelapa muda gitu. Duh, rasanya tuh gitu ya. Nah kalau yang dikeringin makannya biasanya digoreng terus ditabur gula. Waktu kami kecil-kecil dulu nenek oneng biasanya bikin camilan itu. Kita anak-anaknya tuh seperti itu, keraknya dijemur sampai kering banget terus digoreng jadi ngembang gitu kan, tuh diaurin gula pasir gitu. Itu enak banget. Nah pada kasus Nin ngidam kerak nasi ini, kita tuh di rumah udah masak pakai rice cooker dong. Jadi udah pasti nggak bakal ada yang namanya kerak ya kan. Nah mikir dong bagaimana Nin dapatkan itu si kerak nasi. Di sini nih jasanya nenek sebelah rumah yang masih masak pakai panci yang dari coran aluminium gitu, namanya apa ya? Nin nggak tahu juga itu. Tapi biasanya sih khusus buat masak nasi buat orang suku sana sih. Dan biasanya ada keraknya, tergantung cara masaknya juga sih. Jadi ada keraknya tuh bisa tipis, bisa tebal, dan bisa warnanya putih dan bisa warnanya keling gitu loh. Cara masaknya seperti itu. Nah Nin kan pikirnya sih si nenek pasti deh punya tuh kerak ya kan, secara dia saban hari masak pakai panci itu. Dengan pedenya Nin samperin tuh nenek pagi-pagi, takut dia udah masak. Pas ketemu langsung nanya gini, Assalamualaikum Nek, nenek udah masak? Udah nah, jawab si nenek. Ada apa nah, tanya nenek. Nenek punya kerak nasi Nek, boleh minta? Sedikit juga gak apa lah Nek. Nin mohonnya sampai kayak gitu sih. Jawab si nenek bikinin lemes. Wah nenek gak pernah bikin kerak nah. Kalau anak mau bisa nenek masak dibikin kerak ya, jawabnya. Ini langsung jawab dengan malu-malu dong. Gak usah Nek. Anak kirain setiap masak nenek pasti ada keraknya, jadi minta dikit gitu Nek. Permisi ya Nek, gak apa-apa kok, gak usah repot-repot Nek, jawab Nin sambil pergi gitu kan. Assalamualaikum Nenek gitu. Ya malu hati sih.
Kecewa juga iya sedikit sih karena kerak nggak berhasil didapatkan. Ya mau gimana lagi, zaman sekarang yang dibikin kerak ya emang yang dibuat dijual seperti di daerah Jawa itu kan, yang dibuat segede gambreng dengan ketebalan yang lumayan lah, sampai kalau kita beli itu ya masih utuh segede itu keraknya, nggak pecah karena tebel dibikinnya kan. Nah besoknya tuh si nenek datang dong ke rumah Nin sambil bawain itu kerak yang masih ngebul, karena Nin sambil bilang ke rumah Nin sambil bilang gini, Assalamualaikum Ana, maaf ya kemarin nggak bisa makan kerak, hari ini nenek masaknya dibikin kerak biar Ana bisa makan katanya, takut anaknya nanti ileran katanya gitu. Si nenek udah tahu kalau Nin lagi ngidam waktu itu sih. Mitos sih katanya, tapi ya walau alam juga ya kalau nggak kesampean katanya anaknya ileran gitu. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat kebaikan si nenek akhirnya Nin bisa makan kerak nasi buah ngidam anak kedua. Nah kalau kalian tahu anak-anak Nin yang hasil dari bubur sumsum dan kerak nasi, boleh kita bikin kuis iseng-iseng berhadiah gitu ya. Jadi hasil yang anak bubur sumsum itu warna kulitnya seperti apa, dan anak yang kerak nasi warna kulitnya seperti apa. Tulis di komen ya, kita main-main hari ini, oke? Baiklah, cukup sekian dulu cerita atau ngobrol soal bubur sumsum dan kerak nasi kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan di podcast Ngobrol Bareng Nin Ana ya. Salam sehat, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.